Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Cadisdik 6, bertemu lagi dengan saya di podcast Cadisdik 6, media informasi dan edukasi. Bulan Februari bertepatan dengan Hari Bahasa Ibu Internasional. Sejak tahun 1999, UNESCO telah menetapkan 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Penetapan ini dianggap penting karena bisa menjadi tonggak kesadaran suatu bangsa agar mampu mempertahankan bahasa ibunya masing-masing. Dan kebetulan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang pemuda milenial yang concern di bidang budaya dan bahasa. Ada Bapak Dr. Arif Firmansyah, MPD. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih Ibu Sri. Biar lebih enak kayaknya ya, karena ini kan kita membahas tentang Hari Bahasa Ibu, manggilnya Akang saja ya. Ya, mangga. Akang Tasri. Kang Arif, mungkin banyak dari penonton podcast Cadisdik 6 ini banyak belum mengenal sosok Kang Arif. Boleh memperkenalkan diri? Nah. Siapa sosok Kang Arif ini? Ya, baik Bu Sri. Perkenalkan, nama saya Arif Firmansyah. Saya dosen di Universitas Islam Nusantara. Kang Arif ini sosok muda yang bertalenta. Usianya masih muda pasti ya, dilihat dari wajahnya. Kalau boleh tahu, Kang Arif ini mengambil konsentrasi apa? Ya, untuk keilmuan, bidang ilmu saya ada di bahasa, budaya, sastra, linguistik, sama tradisi lisan. Banyak banget ya. Ya, belajar Bu Sri. Banyak banget. Oke, mulai dari budaya, bahasa, linguistik, sampai dengan sastra lisan. Nah, boleh tahu nggak, boleh diceritain untuk penonton wargi Cadisdik 6 ini, kenapa bisa tertarik dengan budaya, dengan bahasa? Padahal kan anak sekarang biasanya ilmu komunikasi gitu. Ya, bagi pribadi saya, budaya itu sangat menarik. Ketika kita masuk dalam budaya, artinya kita bisa berjalan-jalan ya. Kita bisa melihat histori, sejarah masa lampau kebudayaan masyarakat, lalu bagaimana perkembangannya, sehingga kita bisa melihat posisi budaya itu kali ini di mana. Nah, sebuah tantangan ketika kita berbicara budaya. Tadi kata Bu Sri bahwa kali ini milenial sudah melihat sebelah mata untuk budaya sendiri. Tapi untuk saya pribadi, justru ini tantangan yang harus kita selesaikan sehingga budaya itu bisa hidup lagi di masyarakatnya. Walaupun memang tidak bisa hidup seperti dahulu, gitu. Begitu Bu Sri. Iya, barusan kan bilang kata Tete ini adalah sebuah tantangan untuk melestarikan budaya, dan khususnya mungkin kita di bahasa ya konsentrasinya. Nah, tantangan seperti apa sih yang akan hadapi ketika akan memperkenalkan bahasa, ketika akan melestarikan budaya? Iya, di era globalisasi saat ini yang memang terasa berat ketika berbicara bahasa daerah, budaya, tradisi, artinya masyarakat khususnya sudah enggan melihat tersebut. Tentunya kita melihat beberapa faktor ya. Jadi bisa dilihat dari segi politik, bagaimana pemerintah mengusahakan bahasa daerah itu, atau memang acuh tak acuh dengan alhamdulillah ini Pemprov Jabar kan sudah punya perda tentang pemertahanan bahasa, sastra dan aksara Sunda. Nah, lalu kita juga melihat ekonomi. Kalau melihat pekerjaan tentang budaya, ekonomi itu kan sepertinya kalau Bu Enci melihat sisingaan, berapa sih yang mereka dapatkan ketika berbicara sisingaan? Berbeda kalau kita melihat sekarang bintang tamu band. Nah, penghasilannya kan bisa lebih dari orang-orang budaya. Itu kalau melihat dari ekonomi. Lalu pasarnya bagaimana? Sekarang kan orang-orang yang hajatan biasanya manggil wedding singer ya. Wedding singer atau dangdutan gitu ya. Bukannya tidak boleh, tetapi kan ada pergeseran budaya. Ketika saya melakukan sebuah riset di sebuah daerah, itu masih kecapian, kawi Sundaan, itu masih hadir. Tetapi kalau misalkan masuk ke daerah perkotaan, hal-hal budaya itu kan sudah
hampir hilang, Iya. sudah tidak ada seperti itu. Hampir ditinggalkan oleh peminatnya Nah, mungkin ya. betul itu. Nah, tadi kan memang ada tantangannya tersendiri ketika si budaya itu jarang dipertontonkan, jarang ditampilkan, mungkin jarang diundang. Nah, untuk Pak Arif sendiri bagaimana solusi atau apa yang pernah Bapak lakukan gitu untuk menyikapi hal-hal tersebut secara pribadi mungkin, secara lembaga? Oke, baik. Ya, tentunya yang saya lakukan, satu, saya melihat terlebih dahulu bagaimana saya hidup sebagai masyarakat Sunda. Sebelum saya berbicara tentang profesi saya, seorang pendidik, seorang dosen gitu ya, yang mengajarkan tentang bahasa, budaya gitu. Merasa miris ketika bahasa ataupun budaya itu memang sudah tidak dipakai lagi oleh masyarakat penuturnya atau penggunanya. Kalau orang yang pecinta budaya, saya merasa sedih loh, Bu Sri. Kalau melihat sekarang orang ada yang disunat atau yang hajat, bisa di singaan, ya. Yang manggul singa itu paling dia dibayar berapa sih? Tetapi orang yang manggul itu tidak memikirkan ekonomi. Mereka itu memikirkan hal lain dari ekonomi. Kalau kita berbicara dengan orang-orang ekonomi, apa sih yang mereka dapatkan? Nah, tetapi untuk orang budaya kan tidak seperti itu. Ada kepuasan tersendiri bagaimana kita dapat melestarikan budaya tersebut. Ya, tentunya nanti ketika berbicara budaya, tentu ada media komunikasi, pasti bahasa daerah yang digunakan, bahasa Sunda yang digunakan. Nah, menarik. Barusan kan bahasa Sunda ya, bahasa daerah yang digunakan ketika ada tampilan budaya. Nah, kita kembali lagi ke salah satu unsur budaya, itu bahasa. Melihat sepak terjang Bapak ya di dunia pendidikan. Nah, salah satunya adalah Bapak penggiat budaya. Tentu saja Bapak mengetahui tentang Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, menurut Bapak penting gak sih ada Hari Bahasa Ibu ini? Oh, penting sekali. Nah, ini Bu Sri. Urang Sunda, kamarana, urang Sunda, urang mana? Urang Sunda eta teh urang mana? Urang Sunda naha anjeun masih aya. Itu loh Bu Sri. Luar biasa. Iya, itulah. Jadi memang saya ini kan konsentrasinya bidang pada sastra. Iya, betul. Jadi saya selaku akademisi mengajarkan sastra. Ada namanya sastra Nusantara. Lalu medianya menggunakan bahasa. Tentunya nanti para mahasiswa gitu ya. Para siswa mungkin juga bisa, atau masyarakat umum ketika saya memberikan sebuah seminar gitu, tentunya akan terpanggil menggunakan bahasa Sunda. Ya, terus saya juga kan aktif di bidang teater. Teater yang saya gunakan menggunakan bahasa Sunda. Ya, ketika berbicara teater, ada naskah yang digunakan berbahasa Sunda. Pemainnya adalah orang-orang milenial. Nah, tentunya ketika kita berdrama harus memahami dulu. Sebab kan drama itu, guru saya bilang bahwa drama itu berdakwah di atas panggung. Bagaimana kita menyampaikan pesan, ya, menyampaikan pesan kepada penonton. Ketika ketika aktor tidak bisa memahami apa yang akan dibicarakannya, tentunya tidak akan tersampaikan amanatnya. Nah, ketika berbahasa Sunda, artinya mereka harus tahu dulu ini artinya apa, gitu kan? Memaksa para aktor agar bisa memahami arti dari teks tersebut. Nah, lalu sudah arti itu, oh ini budayanya apa? Misalkan di dalam naskah ada leuit itu naonnya? Leuit itu apa sih? Nah, sehingga para aktor itu mencari dulu, oh, apa sih artinya leuit? Nah, dari situ mereka kan walaupun ada keterpaksaan, tetapi mereka kan ada kepuasan ketika mereka berdrama bisa menyampaikan pesan yang dimaksud dalam naskah tersebut. Begitu Bu Sri. Jadi salah satunya mungkin salah satu kiat mengenalkan bahasa dan budaya ke kaum milenial itu melalui teater. Nah, itu yang saya lakukan. Oke, ada nggak teater yang paling, bukan teater mungkin ya, judul drama yang memang mengangkat tentang budaya atau bahasa yang pernah Akang tampilkan? Oh iya. Kayaknya pegiat teater ya. Sebagai aktor, sebagai sutradara. Sebagai aktor dulu deh. Ya, jadi beberapa kali saya mungkin tampil di Gedung Rumentang Siang Bandung, bergabung dengan salah satu klub
salah satu klub teater di sana. Ya, naskah Tambang-Tambang, Jenderal Debel Nudebil seperti itu, Muntangan Alif ya. Ada juga naskah-naskah yang memang memerlukan daya pemikiran yang lebih ya. Saya pernah bermain dengan Bu Retno itu sekarang adalah rektor ISBI Bandung. Bermain naskah Jenderal Debel Nudebil. Beliau menjadi ratunya, saya seorang prajurit waktu itu. Ya, artinya kan kalau berbicara tentang kerajaan, saya pun tidak mengalami. Betul. Karena saya lahir sudah republik negara ini kan gitu. Oh, saya harus melihat dulu Jenderal Debel Nudebilnya apa? Sebuah kerajaan apa? Oh, ada namanya Dalem misalkan. Dalem itu apa sih? Sekarang digunakan atau tidak? Nah, memaksa saya sebagai aktor harus melihat Dalem itu apa? Seperti itu, Sri. Itu kan sebagai aktor ya. Kalau sebagai sutradara berarti kan menggerakkan orang nih, membudayakan budayanya itu sendiri. Apa nih yang pernah diangkat yang berkaitan dengan budaya kita, bahasa kita? Jadi semenjak saya setelah selesai di Bandung, lalu saya kembali lagi ke Cianjur, saya mendirikan sebuah klub teater. Di situ saya mulai mengajarkan bahwa bahasa Sunda ini bisa dipelajari melalui drama. Naskah-naskahnya tentu karena saya pencinta bahasa dan budaya menggunakan bahasa daerah. Ya, naskah-naskahnya seperti misalkan yang pernah saya pergelarkan juga di Bandung gitu. Nah, itu kan kalau misalkan masalah drama pasti kan berbicara tentang komunitas. Nah, sekarang berkaitan dengan bahasa ibu, di momentum bahasa ibu nih, apa yang bisa Akang lakukan untuk kembali memperkenalkan bahwa kita punya bahasa ibu loh, yuk gunain gitu. Ada nggak momen-momen itu, kegiatan-kegiatan itu yang bisa Akang munculkan kembali, gerakan kembali gitu? Untuk bahasa ibu ini kan tadi Bu Sri di awal bilang bahwa ini adalah program dari UNESCO. Sudah muncul dari tahun 1999. Ini kan komitmen dari UNESCO agar kita lebih memperkuat lagi tentang bahasa ibu kan gitu ya. Nah, dalam tanggal 21 Februari kan seperti kita ketahui bahwa kegiatan-kegiatan pasanggiri, seminar tentang yang berkaitan dengan bahasa ibu sangat banyak sekali. Tetapi kan tugas kita bukan hanya selesai di tanggal 21 Februari. Artinya ada hal-hal yang memang harus kita lakukan berkelanjutan sehingga bahasa ibu itu tetap hidup di masyarakatnya. Jadi alhamdulillah sebetulnya dari tahun kemarin saya sudah mendapatkan hibah dari kementerian bersama beberapa universitas, ada UNJ, UST, lalu Unsur, dan saya dari Uninus mengerjakan sebuah proyek gitu ya. Bagaimana kami berbicara tentang budaya. Yang kami angkat adalah tentang carita pantun. Carita pantun jadi carita pantun itu kalau melihat dari sastra Sunda, dari tokoh siapapun carita pantun selalu berada paling atas dari periode sastranya. Mau dari Pak Aji Prosidi, mau dari Prof. Yusuf Syana, selalu di atas. Nah, itu yang menjadi konsen saya saat ini. Alhamdulillah di tahun sekarang kami mendapatkan rekomendasi juga untuk dapat melanjutkan penelitian ke tahun kedua untuk carita pantun tersebut. Cita-cita saya sebenarnya sederhana sih. Saya kembali ke Cianjur, ingin membesarkan Cianjur. Itu aja. Biasa. Ingin mengangkat budaya Cianjur. Kalau Bu Sri pernah melihat bagaimana Banyuwangi, Festival Banyuwangi, saya bercita agar di Cianjur ada seperti itu. Boleh. Nah, nanti libatin Cadistik ya. Pasti. Pasti Cadistik dilibatkan. Tapi tidak membebani gitu. Karena kan saya kan mengajukan proposal langsung dari kementerian. Kementerian yang akan mendanai kita. Luar biasa. Mudah-mudahan, amin. Kalau lihat dari tadi ya statement-statement yang dikeluarkan Kang Arif ini tuh optimis sekali bahwa mudah kok buat mengaktualisasikan lagi bahasa, sastra, dan budaya dengan kemampuan dan privilege yang Kang Arif miliki. Nah, ada nggak kekhawatiran dalam diri Kang Arif gitu? Kan katanya teh kalau menurut UNESCO ya, kenapa dikeluarkan kayak gitu tuh? Kenapa ada penetapan Hari Bahasa Ibu bahwa 43% dari 6.000 bahasa yang ada di dunia ini terancam punah gitu, ditinggalkan penuturnya. Ada nggak sih kekhawatiran seperti itu di era sekarang? Oke.
Jika kita mengikuti seminar-seminar yang dilaksanakan Badan Pengembangan Bahasa, bahwa memang bahasa itu punah gitu ya. Oke. Paling banyak kan di daerah timur sana gitu ya. Betul. Tetapi sebetulnya posisi bahasa Sunda itu aman untuk sekarang. Tapi kan itu tidak bisa tinggal diam buat kita. Tentunya ada kekhawatiran dari pribadi. Bagaimana kita menyikapi era globalisasi yang harus terbuka seperti ini, sehingga memang masyarakat itu enggan menggunakan bahasa daerah gitu ya. Contohnya saja misalnya gini, saya berbicara dengan Bu Sri itu menggunakan bahasa Sunda. Tiba-tiba misalkan kita mengajarkan anak kita juga menggunakan bahasa daerah, tetapi kan lingkungan mereka tidak mensupport bahasa daerah tersebut, sehingga yang diucapkan itu kembali lagi ke bahasa Indonesia misalkan seperti itu. Nah, jadi kekhawatiran itu muncul sejak dini sebetulnya. Nah, harapannya tentunya bagaimana bahasa daerah ini kita ini ada masalahnya dalam satu kehidupan di keluarga, mengajarkan anak untuk berbahasa daerah, tapi ternyata di luarnya seperti itu. Berarti harus dipikirkan bagaimana caranya ya. Menurut saya konten-konten yang memang disukai anak-anak sekarang harus muncul berbahasa daerah gitu. Berbahasa daerah betul, gitu. Oke, siap. Nah, barusan kan bilang ya harus membuat konten nih, PR buat para konten kreator di luar sana. Bisa nggak kita angkat sesuatu yang viral itu berbasis budaya gitu, atau kalau enggak menggunakan bahasa daerah. Siap. Yang kedua, Kang, tadi kan berbicara tentang konten-konten. Nah, bagaimana Kang Arif melihat fenomena nih, kan ada ya bahasa Jaksel, kemarin tren Citayam, terus ada lagi yang disebut bahasa Prokem sebagai pemerhati bahasa. Bagaimana menyikapi hal seperti itu? Iya, kalau saya sih pribadinya melihat hal tersebut asal tidak melanggar etika, tata krama ya tidak masalah. Memang perkembangannya seperti ini gitu ya. Justru yang hal-hal menarik itu kan kalau kita melihat di medsos banyak sekali yang memang bahasa-bahasa yang tidak bahasa-bahasa yang slang kalau bahasa Inggris bahasa mungkin slang, di Indonesia prokem. Itu betul prokem yang biasa digunakan gitu ya. Muncul di medsos itu menjadi ketertarikan tersendiri sebetulnya. Jadi nggak masalah ya sebenarnya buat Kang Arif sendiri. Iya, justru kalau kita melawan arus menggunakan bahasa lama, contoh misalkan Bu Sri, Pakuwu sana, mana Pakuwu teh? Siapa Pakuwu? Mana Pakuwu teh kan gitu. Nah, itu kan sekarang sudah mulai mulai berubah kan. Bahasa itu dinamis, mengikuti zaman. Iya. Nah, saya juga di YouTube itu membuat sebuah film dokumenter, film-film dokumenter tentang budaya. Bagaimana saya berpikir budaya ini harus dikemas, tapi dalam film dokumenter agar masyarakat itu dapat melihat. Dan memang sekarang kan untuk melihat tayangan-tayangan sebetulnya tidak usah membuat tayangan terlalu panjang. Iya, betul. Justru pemerintah gila teuing panjang teuing. Justru kan yang singkat-singkat itu kan gitu ya. Betul. Kayak reel kayak gitu ya. Iya. Itu kan singkat tapi justru mengena gitu. Nah, itu loh yang kita pikirkan. Makanya dari tadi kan saya bilang juga dengan posisi Kang Arif ini sangat strategi sebagai pendidik, pegiat budaya. Peran itu bisa digunain gitu buat mengaktualisasikan kembali budaya yang mulai ditinggalkan, bahasa yang mulai ditinggalkan oleh penuturnya. Oke nih, sekarang udah hampir di penghujung segmen. Ada salah satu, bukan game apa tuh ya, tantangan buat Kang Arif, disebutnya sambung kata jawab cepat. Jadi nanti cepat ya. Ketika saya bilang, Akang harus jawab sambung dengan cepat. Iya, bisa ya? Insya Allah. Oke. Budaya Sunda. Milenial Sunda. Harus Sunda. Orang milenial harus Sunda. Bahasa ibu Sunda. Aduh, Prokem. Harus Sunda, Prokem juga. Terakhir deh, Sunda Jaya. Luar biasa. Aduh, menjebak nih mungkin. Pokoknya Sunda Jaya. Sunda Jaya. Ya,
Terakhir mungkin ada pesan atau himbauan dari Kang Arif untuk seluruh masyarakat untuk mencintai budaya, terutama bahasa Sunda. Kan tepat nih momennya Hari Bahasa Ibu. Tapi kalau bisa gunain bahasa Sunda karena kita kan ada di lingkup masyarakat penutur bahasa Sunda. Baik. Saya akan mengutip sebuah pupuh. Tapi tanda penambinya yang saya bawa. Oke. Ya, dari Dinyanyiin. Pupuh Sino. Ya, karya Pak Yus Wiradireja. Mangsana nyangga budaya, budaya Ibu Pertiwi, rumawat budaya Sunda, na zaman globalisasi, mangkade ati-ati, pangaruh budaya Batur, prak cangking, ajen ki Sunda, sangkan panceg, ajen diri, ngangkat martabat ki Sunda, sangkan jaya. Bagi penonton cadis yang nggak paham gimana, ada di bawah ini. Ada ya. Ya intinya bukan pesan itu kan, Ya. pesan bahwa kita ini harus menjaga bahasa, menjaga budaya. Sudah saatnya merawat budaya bangsa, merawat budaya bangsa. Nah, kapan lagi kalau bukan sekarang? Dan siapa lagi kalau bukan kita. Oke, Betul, luar setuju sekali Bu biasa. Sri. Kang Arif, ada quotes nggak nih dalam bahasa Sunda tentang kenapa bahasa itu harus lestari? Quotes-nya apa ya? Apa ya? Mengutip saja dari boleh. dari Badan Pengembangan Bahasa. Utamakan bahasa Bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Oke, terima kasih Kang Arif. Iya. Perbincangan yang sangat luar biasa untuk hari ini ya tentang Hari Bahasa Ibu Internasional. Bagaimana kiat-kiat dari seorang dosen muda untuk melestarikan bahasa ibu, bagaimana kiat kita untuk mencintai bahasa ibu. Ada pepatah Sunda juga yang mengatakan, ilang basana, ilang budayana, dipakai basana, waluya budayana. Cag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, like, and subscribe.